Lailatul Qadar itu malam ditentukannya takdir 1 tahun ke depan. Iktikaf ini teman-teman sekalian, yang paling afdal puasa ke-19 malam ke-20. Ya gitu. Jadi puasa ke-19 kemudian masuk malam 20. Dan keluarnya setelah sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri memang di masjid itu juga. Ini yang paling afdal, ya. Makanya cari masjidnya masjid yang jami', yang dipakai sholat Jumat, yang dipakai sholat Id, memang begitu. Ini yang paling afdal kita bicara. Kalau tidak bisa, usahakan bisa mengikat diri di malam-malam ganjil. Di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Bagi teman-teman yang masih sibuk kerja, gitu kan? Misal suaminya kerja atau istrinya kerja, atau mungkin suaminya yang kerja, istrinya nggak mungkin tinggalin rumah, ada anak-anak. Bisa pakai cara, saya pernah pakai cara sama istri sama anak saya. Waktu itu kebetulan karena rumah saya di Condet dekat dengan Masjid At-Tin, maka saya ke Masjid At-Tin, gitu kan. Saya sholat di sana. Maka saya pergi sama istri saya habis buka puasa. Kadang-kadang kami bawa rantangan untuk buka puasa. Kalau enggak, maka habis buka puasa ke sana. Ikut sholat isya, ikut sholat tarawih, kemudian mengaji, duduk, nasihatin, apalah ngobrol-ngobrol hal yang bermanfaat. Kemudian istirahat pada saat ngantuk, bangun sholat malam, kemudian sahur, habis sahur, lalu kemudian sholat subuh, habis sholat subuh pulang, gitu kan. Jadi ada malam yang kita kejar. Nah ini biasanya kalau teman-teman yang lagi kerja bisa dipakai, misalnya Jumat malam ya, malam Sabtu kan Sabtu sudah libur, malam Minggu atau malam Ahad kan bisa 2 malam, kita dapat yang gitu. Itu sangat bagus ya. Apalagi ada masjid-masjid yang besar ini sudah rapi, lebih rapi. Kita bayar habis sholat tarawih mungkin 15 atau 20 ribu untuk sahur, nanti dikasih kupon, kita disiapin makan. Kalau enggak bisa bawa makanan. Dan orang bebas di masjid i'tikaf kan, bawa selimut, bisa baring di situ, bisa ngelompok keluarga-keluarga. Saya tuh duduk sama keluarga saya, sana ada keluarga, banyak keluarga kok, gitu kan. Artinya ada waktu yang kita lowongkan untuk itu. Nabi SAW beritikaf 10 hari semuanya. Ya, 10 hari semuanya Nabi SAW beritikaf. Kalaupun ada pendapat ulama yang mengatakan i'tikaf itu yang paling sedikit adalah mengikat antara sholat ke sholat. Jadi misal maghrib ke isya, misal duhur ke asar, asal dia niatkan i'tikaf bisa dapat pahalanya insya Allah, gitu kan. Tapi tentu ini berbeda pahala dengan orang yang memang nginap di masjid, karena targetnya memang 5 waktu sholat di masjid, nggak boleh keluar dari masjid kecuali memang darurat sekali baru bisa keluar. Nah ini i'tikaf. Tujuan utama i'tikaf adalah mengejar Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar. Dan kita sudah tahu sama-sama Lailatul Qadar, Qadar artinya takdir ya, sesuatu yang sedang ditakdirkan, karena memang di malam Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan keputusan 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Zukhruf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan berkah. Dan surah kita sudah tahu ayat yang masyhur ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang perlu difahami di sini Bapak Ibu sekalian, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Artinya, kalau Bapak Ibu sempat ucapkan subhanallah saja, pas Lailatul Qadar, maka sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Allahu a'lam umur kita sampai situ atau tidak. Tapi yang jelas kita akan dapatkan pahala itu. Kalau kita sedekah sama sedekah 1000 bulan atau 80 tahun plus 4 bulan. Kalau kita baca Quran sama dengan itu. Kalau kita apa saja ibadah yang kita kerjain dilipat gandakan 1000 bulan, gitu kan. Yang paling penting untuk dikejar adalah sholat malamnya. Karena hadis Bukhari Muslim berbunyi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan sholat malam di Lailatul Qadar, maka dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosanya yang lalu. Jadi ada 3 hadis yang mirip ya, tentang puasa, tentang sholat malam umumnya tarawih, dan tentang sholat malam di Lailatul Qadar. Ini 3-tiganya kalau dikerjakan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dibersihin semuanya. Lailatul Qadar ini teman-teman sekalian berputar di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Kata Nabi SAW, kejarlah
Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, dan sering kali terjadi di malam 27. Sering kali terjadi. Artinya tidak harus malam 27 ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan hikmah ilahi kenapa Nabi Muhammad SAW mengikat diri bukan cuma di hari-hari ganjil. Kenapa Nabi SAW 10 terakhir semuanya mengikat diri dengan i'tikaf? Karena untuk menilai ini malam ganjil atau tidak, dengan adanya perbedaan waktu antara negara dengan negara, bisa saja Lailatul Qadar itu terus berjalan di 10 terakhir. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Kayak misal kita sekarang di Indonesia sudah malam ganjil semalam, kita sudah dapat misal Lailatul Qadar dengan izin Allah. Kita sudah pagi nih, sudah beraktivitas. Saudi itu masih mundur 4 jam. Berarti kalau Lailatul Qadar di Saudi masih terjadi, kita di Indonesia sudah pagi. Bukan mustahil, itu berarti masih berentetan, atau mungkin berbeda perhitungan waktu. Di Indonesia dianggap malam genap, di Saudi dianggap malam ganjil, ya kan gitu. Nah sekarang kena perubahan waktu memang berbeda. Nah, ini saya pernah ikutin salah satu pertemuan beberapa tokoh nasional di Indonesia, kemudian dijelaskan kenapa Indonesia sering terlambat puasanya dan terlambat lebarannya. Apa sebabnya? Kenapa nggak seragam dengan Saudi? Ternyata memang ada masalah. Kita di Indonesia ini, kita berada di tengah-tengah garis khatulistiwa, dan ini menyebabkan memang kalau di bulan-bulan Hijriah, bukan cuma Ramadan, itu sering tertutup memang. Emang nggak kelihatan, dan Nabi Subhanahu sudah bilang dengan hikmahnya, sumu li ru'yatihi, puasa dengan melihatnya. Wa aftiru ru'yatihi, dan berbuka puasa dengan melihatnya. Mulai Ramadan dengan lihat bulan, nanti juga habisi Ramadan Idul Fitri dengan melihat bulan. Fa in gumma alaikum, kalau tertutup buat kalian nggak bisa ngelihat, fa'atimus siyam ats-tsalatsin, maka genapkan puasa jadi 30. Yang penting puasanya 30, bukan 31, ya. 30 tetap sah karena memang tertutup, kan gitu. Dan ini saya sarankan teman-teman sekalian ikut dengan Majelis Ulama Indonesia, ikut dengan pemerintah, wali amr. Tidak usah lagi kita beribut dengan masalah hisab, masalah ini. Saran saya adalah ikut pemerintah. Di sana sudah ada, di dalam Majelis Ulama sudah hampir semua ormas ada Islam. Mereka juga bukan orang bodoh yang mau sembarangan saja teledor. Dan ini yang penting memang telatnya cuma sehari. Apakah Syaban 29 atau 30? Hanya itu. Apakah Ramadan 29 atau 30? Kalau ada orang yang puasanya 28 misalnya, atau ada orang yang puasa 31 hari, nah ini yang kita tolak. Tapi ini memang tertutup, gitu kan? Emang sering terjadi kena lokasi. Maka hikmah yang harus kita ambil adalah, teman-teman sekalian, jangan cuma main pilih malam ganjil saja sembarangan nih. Karena kita tidak tahu pekahnya nih kapan terjadi kan? Maka 10 terakhir semuanya maksimalkan dengan sholat malam. Di dalam kan hadis Bukhari Muslim, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau tiba 10 terakhir Ramadan, baginda Nabi SAW mengeraskan tali ikatan bajunya, maksudnya lebih kuat lagi ibadah, dan membangunkan semua istrinya untuk sholat malam. Hadis ini juga menyebutkan kalau Nabi SAW tidak setiap tahun i'tikaf, gitu kan? Karena memang beliau di sini disebutkan membangunkan istri-istrinya. Jadi Nabi SAW bukan berarti setiap malam keluar bangunin. Tapi memang di sini Nabi SAW berarti ada di mana Ramadan yang beliau tidak beriktikaf, tapi beliau menggiatkan diri untuk bangun sholat malam. Nah, seperti itulah. Nah ini ibadah juga yang harus dijaga, harus dijaga.